Sejarah pendidikan di Indonesia terus mengalami transformasi yang panjang untuk sampai pada titik saat ini. Guna memenuhi standar mutu yang baik dari waktu ke waktu, perubahan yang mendasar pun terus dilakukan. Lihat saja dalam sejarahnya, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan di Indonesia kerap mengalami perubahan. Seperti yang dikutip Brionet dari kemendikbud.co.id, ternyata selama ini Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 10 kali loh, terhitung sejak Indonesia merdeka, yaitu kurikulum dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan diakhiri dengan kurikulum 2013. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum yang kedua adalah kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai, sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga adalah kurikulum 1964, di mana pemerintah menerapkan program Pancawardana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, karya, dan moral. Kemudian, untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum yang keempat adalah kurikulum 1968. Pada kurikulum ini, terjadi perubahan dari program Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Adapun perkembangan kurikulum yang kelima adalah kurikulum 1975. Di kurikulum 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Namun, banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan melalui kurikulum 1984. Siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA, yaitu cara belajar siswa aktif. Perkembangan kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 1994. Pada kurikulum ini, ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturulan, dengan tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah dengan pembagian waktu 3 kali caturulan dalam setahun. Sejarah perkembangan kurikulum yang ke-8 adalah kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, di mana kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dalam format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang memanfaatkannya. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana guru diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia saat ini berakhir pada kurikulum 2013, di mana di dalam kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi bertanya,
menalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Dalam pidato singkatnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjamin tidak akan ada perubahan kurikulum nasional hingga 2022. Ia mengatakan penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Sejujurnya sih lebih suka KTSP, tapi menurut gua lebih bagus tujuan dari kurikulum 2013 karena itu bisa membuat murid lebih mandiri. Ke kurikulum yang lama sih. Iya, yang 2006. Seperti itu. Saya sih lebih milih 2006 ya. Soalnya 2013 tuh kasihan murid-murid yang males, kasihan nilainya jelek. Suka 2006. Ya, soalnya kalau 2013 tuh kayak banyak banget beban.